materi selanjutnya yaitu tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih faktor itu? Faktor itu adalah pengali, ya. Faktor itu pengali. Misalkan faktor 30. Nah, ini artinya berapa dikalikan berapa itu hasilnya 30. Kita mulai dari yang paling gampang adalah 2. Oke. 3. 5. Oke, ada lagi? Sudah 10, ikut sudah 15 tidak. Nah, jadi tentu 1 sampai 10 itu adalah bagiannya. Kalau ditulis faktornya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan terakhir 30. Nah, inilah disebut dengan namanya faktor. Ya. Sekarang kita belajar kalau dengan 45, faktor 45. 45 itu berapa buat dikalikan? Ya kita bisa 1. Kalau kita 2 tidak bisa, kan boleh kecil, kita langsung 3. Ada lagi? Kita bisa menekan 5. Saya kira kalau ditulisnya faktornya adalah berapa tadi? 1, 3,5, 9 dan 15, terakhir 450 sendiri. Inilah yang disebut dengan faktor. Jadi faktor itu adalah pengali. Ya, berapa bila dengan berapa hasilnya 45. Sekarang yang terakhir adalah faktornya 60. Nah, kita bisa mulai dari 2, 3, bisa nggak 4? Bisa. 5, 6, 10. Oke. Ada lagi? Ya. Kalau kita tulis adalah 1 faktornya 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 dan terakhir 30 dan bilangan itu sendiri 60. Nah, ini adalah faktor. Nah, kalau kita mencari faktor ya ini adalah faktor. Ya. Oke, sekarang kita mencoba untuk mencari faktor-faktor ya yang lain. Berapakah faktor 50? Faktornya 50. Sama, kita pertama kali kita coba dari yang kecil yaitu 2 dulu. Sekarang 3, 4 tidak bisa, kita bisanya 5. 6, 7 tidak bisa, 8, 10 oke, sudah berarti faktornya adalah 1, 2, 5, 10, 25 dan terakhir adalah 50. Ini adalah faktor. Lalu selain faktor ada juga dengan faktor persekutuan. Ya. Faktor persekutuan itu apa? Oke, faktor persekutuan itu faktor yang memiliki kesamaan ada di 2 tempat. Misalkan faktor dari 30 dan 50. Faktor persekutuan berapa? Oke. Kita mencari faktor persekutuan 2 bilangan yaitu 30 dan 50. Oke, kita bahas dulu yang faktor 30 dulu. Tadi di faktor 30 tadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 5, ada 6, ada 10, ada 15 dan terakhir ada 30.
Faktor 50 itu ada 1, ada 2, ada 5, ada 10, ada 25, dan ada 50. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama, yaitu kita lingkari 1 sama, 2 sama, 5 sama, 10 sama. Oke. Nah, jadi 1, 2, 5, 10 itu adalah faktor persekutuan atau faktor yang bersekutu. Ya. Saya tulis adalah 1, 2, faktor persekutuannya tadi ada 1, 2, 5, 10. Ya. Ini adalah faktor persekutuan. Persekutuan. Jadi faktor persekutuan dari bilangan 30 dan 50 adalah 1, 2, 5, dan 10. Sudah mengerti? Kalau belum, kita coba lagi. Sekarang mencari berapakah faktor kita sekarang mencoba berapakah faktor seratus. Oke, supaya pertanyaannya jelas, saat ini carilah faktor. Carilah faktor persekutuan. Oke, carilah faktor persekutuan yaitu bilangan dari 100 dan 75. Oke. Carilah faktor persekutuan bilangan 100 dan 75. Oke, sekarang kita cari dulu faktornya 100. 100 itu dimulai dari 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Kalau faktor dari 75, 1, 3, 5, oke, 10 tidak bisa, 15 langsung, oke, 25. Mana yang sama? Ya ini yang sama, kita lingkari 1, 5, 25. Jadi faktor persekutuan dari bilangan 100 dan 25 adalah 1, 5, dan 25. Ini adalah faktor persekutuan. Ya. Lalu kita akan mencari dengan sekarang saya kira udah mencari faktor, sudah tahu. Sekarang kita mencari kelipatan persekutuan. Oke. Ini sekarang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang dua bilangan itu ada titik temu atau sama. Misalkan kelipatan, carilah kelipatan persekutuan. Nah, ini perintahnya, carilah kelipatan persekutuan bilangan 12 dan 15. Kita tahu kelipatan itu adalah bilangan melompat atau dikalikan dari 1 dan seterusnya. Contoh kelipatan 12. Kelipatan 12 itu dimulai dari 12, 30,
24 dulu, 36, 48, 60, berikutnya 72, 84. Sekarang yang kelipatan 15 kita coba, yaitu ke 15, 30, 45, 60, 75, 90. Oke. Itu adalah kelipatan persekutuan. Dari dua kelipatan ini kita akan satu ketemu, yaitu bilangan yang sama. Yaitu kelipatan persekutuannya adalah karena apa? Karena dari kelipatan ini kita bisa menjumpai apakah ada kelipatan yang lain? Ada. Nanti kalau kita sampai di 120, 180 bisa. Nah, ini adalah kelipatan persekutuan dari yang kelihatan dulu bisa di 60, kalau diteruskan bisa menjadi 120, bisa 180 dan seterusnya. Itu adalah kelipatan persekutuan. Ya, jadi ini dan seterusnya. Ada pertanyaan? Saya kira sudah cukup jelas kan? Coba diperhatikan dulu. Kalau belum jelas dapat saya ulang kembali. Ya. Oke. Sekarang kita kasih contoh satu lagi, ya, mengenai kelipatan persekutuan. Dari ini sudah, baik saya hapus. Oke, sekarang kita kelipatan 25 dan 30. Oke. Carilah kelipatan susunan bilangan 25 dan 30. Oke, kita mulai dari kelipatan 25 dulu. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 30 kita tahu, kita mulai dari 30, 60, 90, 120, 150, 180 dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan ketemu dengan satu angka yang pertama, kelipatan pertama, yaitu 150. Ya, 150. Ini kalau dilanjut jadi berapa tadi? Akan ketemu dengan 300, 450 dan seterusnya, sama ya, juga 300, 450 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuannya berapa? Ya kita tahu, pertama dari 150, lalu 300, 450 dan seterusnya. Ini adalah kelipatan persekutuan. Setelah tadi faktor sudah, kelipatan sudah, sekarang kita lanjutkan dengan kelipatan faktor persekutuan terbesar. Ya, ada istilah faktor persekutuan terbesar. Terbesar. Atau yang disebut F P B. Tadi sudah belajar tentang kelipatan ya. Tadi kita kembali kelipatan persekutuan 12 tadi. Nanti faktor demi faktor
faktor persekutuan besar atau FPB. Oke. Jadi faktor ya, carilah FPB bilangan, carilah faktor persekutuan terbesar bilangan jadi ada carilah faktor. Nah, kita tadi udah tahu faktor 24 tadi kan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, terakhir 24. Sedangkan 36 ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, dan terakhir 36. Nah, ini ada 12 belum ya. Sekarang kembali 12. Nah, dari yang sama ini 1, 2. Nah, kalau ini namanya faktor persekutuan, ada yang terbesar. Nah, maka 12 inilah jadi FPB-nya adalah, karena apa? Kan dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 setelah itu 12 adalah bilangan yang terbesar. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Selain menggunakan cara seperti ini, ada dengan cara faktorisasi prima, ya, dengan cara prima. Bagaimana caranya? Ya, kita dengan menggunakan pohon faktor 24 itu kita bagi dengan 2, dapat 12, kita bagi dengan 2, dapat dengan 6 bagi 2, ini bagi dapat 3, dan ini 3. Ini adalah faktorisasi prima, bisa ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Ini adalah faktorisasi prima ya. Lalu dengan yang 36 bagaimana? Sekarang yang 36 kita bagi 2, 18, 9, 3, 3, 3. Oke. Nah, kalau ditulis adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini kalau ditulis adalah, kalau jadi faktorisasi prima 12, 24 dan 36 adalah ini, saya ulang kembali, tadi yang 12 berarti 2. Oke. Faktorisasi prima adalah ini kali ini adalah 2 pangkat 2 3. Ini adalah faktorisasi prima bilangan 24 dan 36. Oke. Ada yang belum jelas? Sekarang kita lanjutkan dengan latihan. Sekarang kita setelah tadi mendengarkan penjelasan, kita akan coba carilah faktor persekutuan. Baik, tadi sudah kita jelaskan mengenai faktor persekutuan terbesar dengan cara faktorisasi
prima ya. Sekarang kita latihan ya, soal. Carilah RPB bilangan ya 1. Ini adalah latihan yang nanti bisa dikerjakan di rumah. Jadi faktor persoalan terbesar ya. Masih bisa ditentukan ya. Sekarang kita lanjutkan mengenai sekarang pelipatan persekutuan terbesar. Sekarang kelipatan persekutuan terkecil ya. Atau disebut KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Tadi sudah diajarkan mengenai kelipatan suatu bilangan, tapi sekarang kelipatan yang terkecil itu berapa? Ya, kita coba latihan atau contoh. Oke. Kelipatan persekutuan bilangan dari 25, 50 dan 75. Ya. Berapa kelipatan persekutuan yang terkecil? Kita bisa menggunakan dengan faktorisasi prima ya, paling cepat, yaitu 25 itu faktornya dan kita bagi 5. Sekarang ya 50 dan yang terakhir 75 adalah 3, 5. Nah, sekarang kita tahu bahwa faktor dari bilangan adalah kita tulis 5 pangkat 2 atau 5 kali 5, ini 2 kali 5 ya, kali 5, dan ini adalah 3 kali 5 kali 5. Ini bisa ditulis 5 pangkat 2. Ini bisa ditulis 2 kali 5 pangkat 2. Dan ini bisa ditulis 3 kali 5 pangkat 2. Jadi berapa KPK-nya? Ya. KPK-nya adalah 5. KPK dari 25, 50 dan 75 adalah 20 atau 25 ya. Ini kita ambil ya. Jadi ini adalah contoh mencari persekutuan yang terkecil dengan cara faktorisasi prima. Sekarang kita beri latihan untuk dikerjakan ya. Latihan soal. Latihan soal untuk carilah. Mari kita kasih kerjakan sama-sama.
soalnya supaya tahu ya. Carilah bilangan KPK 1, 24, 30 dan ini adalah latihan yang bisa dikerjakan di rumah supaya apa yang disampaikan tadi bisa diserap dan dimengerti. Latihan ini bisa dikerjakan satu dengan faktorisasi prima boleh atau dengan faktor biasa. Jadi bisa menggunakan faktorisasi prima dan bisa menggunakan faktor bilangan. Kalau ada kesulitan bisa nanti menghubungi atau bertanya. Saya kira untuk materi KPK dan FEB saya akhiri. Cukup sekian dan jangan lupa sekali lagi tolong dikerjakan dan untuk latihan di rumah.